Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sampai di pertemuan keempat tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang anatomi akar, roots anatomy. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk anatomi dan fisiologi tumbuhan adalah sikap keempat, pengetahuan 5, keterampilan umum 2, keterampilan umum 3, KU 6, KK 4, dan KK 5. Semuanya bisa dilihat di PowerPoint. Selanjutnya CPMK-nya untuk pertemuan hari ini adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan anatomi dari akar tumbuhan dengan indikator dapat menjelaskan ciri umum dari akar, menjabarkan bagaimana perkembangan akar, membedakan anatomi akar monokotil dan dikotil, lalu menganalisis pertumbuhan akar sekunder baik pada monokotil ataupun dikotil. Kita lihat perbedaan akar yang ada di gambar. Lihat apa bedanya. Kita akan menemukan macam-macam akar seperti di gambar tersebut. Ada akar serabut, akar tunggang, akar tunjang, ataupun akar adventif. Kita bisa melihat akar serabut seperti di tanaman-tanaman monokotil seperti jagung, padi, tebu, dan sebagainya. Kemudian kalau akar tunjang itu kita contohkan di sini ada wortel atau tanaman dikotil yang lain, misalkan tanaman mangga, tanaman nangka, ataupun yang lain. Kemudian kalau tanaman dengan akar tunjang, ya, jadi ada bedanya antara akar tunggang dengan akar tunjang. Ketika kita bilang akar tunjang, maka akar tersebut itu menunjang tubuh tanaman. Contohnya misalkan pada mangrove. Dan kemudian ada akar adventif yang kita bisa temukan kalau pada tanaman sirih. Akar definisinya adalah bagian organ tumbuhan yang berbentuk seperti sumbu dan dia umumnya ada di bagian permukaan tanah. Namun ada beberapa tanaman yang kemudian memiliki akar yang tumbuh di bagian aerial atau di atas dari permukaan tanah. Karena umumnya ada di bagian bawah tanah, maka itu bisa dijadikan perbedaan apa beda dengan batang. Adapun secara anatomi, perbedaannya dengan batang adalah jaringan primer xilem pada akar itu eksak dan pada batang dia endar. Kemudian vaskulernya kalau pada akar dia radial jadi selang-seling. Kemudian kalau pada batang dia berbentuk konsentris kolateral di mana phloem di bagian luar dan xilem di bagian dalam. Lalu pada cabang akar itu terdapat perisikkel, sementara pada batang itu terdapat cabang lateral. Akar pada tanaman dikotil dan monokotil itu bisa mudah dibedakan. Kalau pada dikotil akarnya dia tunggang sehingga ada sumbu utama. Kemudian kalau monokotil dia tidak memiliki sumbu utama pada akar tetapi dia bersifat serabut. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Fungsi akar secara fisiologis dia menyerap air dan hara, kemudian juga bisa menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, lobak, dan juga organ reproduksi serta organ fotosintesis. Contoh fungsi akar yang juga bisa melakukan fotosintesis adalah pada anggrek. Fungsi akar secara morfologis dia berfungsi sebagai pendukung atau penyangga untuk kedudukan batang. Di sini kita bisa lihat anatomi dari akar, mulai dari bagian luar ada epidermis, ada bagian korteks, ada bagian endodermis, kemudian ada jaringan vaskuler, baik itu xilem dan phloem, kemudian ada perisikkel. Epidermis. Epidermis ini bagian luar, lapisan paling luar dari akar yang dia memiliki ciri sel epidermisnya tersusun rapat dan berdinding tipis, sehingga mudah dilewati air ataupun ion ketika proses transportasi air. Pada eksodermis ini biasanya mengganti bagian epidermis ketika epidermis itu rusak dan mengalami pendewasaan, sehingga eksodermis mudah dilihat ketika terjadi proses terjadinya
penebalan dinding. Biasanya umumnya ditemukan pada angiospermae ataupun gymnospermae. Juga dikenal sebagai lamella suberin. Selanjutnya korteks. Korteks adalah bagian jaringan yang ada di bagian dalam dari epidermis. Jaringan ini adalah derivat dari jaringan parenkim. Fungsi dari korteks ini biasanya berfungsi untuk fotosintesis pada tanaman epifit seperti pada sirih ataupun pada anggrek. Kemudian bisa menyimpan udara, aerenkim pada tanaman yang tumbuh tergenang di atas permukaan air seperti pada teratai. Bagian dalam dari korteks ini kita akan temukan adalah namanya endodermis. Endodermis ini bisa dilihat dengan cirinya dia memiliki pita Kaspari, yaitu dinding yang tebal yang tersusun dari selulosa dan lignin. Fungsi dari pita Kaspari itu fungsinya adalah untuk barier atau pencegahan untuk tidak dilewati oleh ion ataupun air agar tidak terjadi proses transportasi air melewati apoplas atau transmembran. Kemudian ada perisikel atau perikambium. Di sini dia adalah terletak di bagian endodermis bersama berkas pembuluh. Fungsinya membentuk cabang akar. Kemudian ada silinder pembuluh. Silinder pembuluh ini tersusun dari xilem dan phloem. Ketika pada akar silinder pembuluh ini akan membentuk, di bagian dalamnya akan membentuk stele. Tudung akar ataupun kita sebut sebagai kaliptra. Bagian ini adalah bagian apex akar, bagian ujung dari akar, dan yang berfungsi untuk menembus tanah untuk mencari sumber air ataupun ion dari dalam tanah. Struktur sekunder. Pada tanaman dikotil, struktur sekunder itu mudah dilihat. Sementara kalau pada monokotil itu susah. Kenapa? Karena pada monokotil struktur sekundernya tidak bisa diamati dengan melihat adanya rambut akar, karena pada akar monokotil sendiri sudah bersifat serabut. Kalau pada tanaman dikotil itu mudah untuk melihat adanya rambut akar yang bisa dilihat pada bagian pendewasaan. Jaringan pengangkut pada akar itu umumnya dia bersifat radial atau selang-seling. Dengan selang-seling ini juga masih ada tipe, ada diarc, triarch, tetrarch ataupun polyarch. Periderm. Periderm ini adalah lapisan luar yang kemudian dia menjadi licin dan berkulit gabus tipis. Kita bisa lihat pada bagian loba ataupun wortel bagaimana lapisan luar dari epidermis yang kita sebut sebagai periderm karena dia menjadi licin. Akar cabang atau cabang akar. Nah, ini biasanya berfungsi untuk memperluas bidang permukaan penyerapan, tetapi juga daerah yang memberikan makanan dan air menjadi bertambah luas. Tumbuhnya bersifat akropetal ke arah samping dan dia bersifat endogen. Perkembangan akar itu dimulai dari adanya teori histogen, yaitu teori histogen menyampaikan bahwa sebenarnya akar itu disusun dari 3 lapisan, yaitu dermatogen, periblem, dan pleron. Dermatogen itu yang kemudian hari akan membentuk epidermis, periblem membentuk korteks, dan pleron membentuk silinder pusat dan stele. Nah, di sini kita bisa lihat adanya dermatogen, periblem, dan pleron. Selanjutnya, zona pada akar. Zona pada akar itu ada tudung akar paling luar dan paling ujung paling bawah. Kemudian ada zona pembelahan sel karena ada root apex. Kemudian ada zona pemanjangan sel, elongation. Di sini sudah terdapat diferensiasi jaringan
Dan kemudian ada zona pendewasaan sel. Sel-sel ini sudah mengalami pendewasaan dan permanen. Kemudian ada zona jaringan primer atau rambut akar dan zona jaringan sekunder ketika akar sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Di sini kita bisa lihat ada 3 bagian utama, ada bagian pembelahan, ada bagian pemanjangan dan ada bagian pendewasaan. Kita bisa lihat seperti di sini pada kecambah dari biji dikotil itu mudah untuk melihat adanya rambut akar karena bagian halus yang kemudian ada di sisi lateral dari akar tunggang. Bagian antara akar menuju batang itu biasanya lebih besar sehingga membentuk gembol. Nah, kenapa terjadi? Karena terjadi transisi pada akar menuju batang. Transisi ini dijumpai pada ujung radikula sampai bagian paling dasar dari hipokotil. Adapun ciri khusus dari transisi akar dan batang ini adanya penambahan diameter yang lebih luas, yang lebih lebar, karena terjadi penggandaan jaringan pembuluh, terjadinya percabangan, pemutaran, dan penggabungan untayan silem. Kita bisa lihat di gambar berikut bagaimana yang kemudian bagian akar yang antara silem dengan floem itu masih berbentuk seperti radial, kemudian ada stage of transition, tahapan transisi terjadi penggandaan dan terjadi penggabungan untayan silem. Kemudian pada stem, pada bagian batang terjadi bentuknya sudah kolateral. Kolateral di mana floem ada di luar dan silem ada di bagian dalam. Nah, teman-teman mahasiswa semoga dipahami sehingga agar kita bisa lebih paham kita melakukan tugas. Kita melakukan observasi lapang. Silahkan adik-adik mahasiswa mengerjakannya secara berkelompok dengan mengamati jenis tumbuhan yang ada di lingkungan UINHAS Jember, kemudian melihat anatomi akar dari tumbuhan tersebut. Setelah itu kalian melakukan membuat tabel perbedaan jenis tanaman. Apakah tanaman dikotil ataupun monokotil dilihat dari anatomi akar tersebut. Nah, tugas itu akan lebih mudah apabila kita melakukannya secara bekerja sama dan gotong royong. Hal sepele tentang gotong royong ini sebenarnya adalah bentuk penerapan sila kelima Pancasila. Bagaimana penerapan kita bawa ke dalam dunia pembelajaran. Penerapan sila kelima ini adalah bentuk bukti bakti cinta kita pada Ibu Pertiwi Indonesia. Filosofi tumbuhan dari akar, bahwa akar awal dari tumbuh pohon itu dimulai dari akar terlebih dahulu untuk menyerap air, mencari makan dalam tanah, sehingga pohon bisa berdiri tegak dan kokoh. Akar ini adalah prinsip hidup kita, tekad dalam diri kita, semua dimulai dari dari akar yang ada dalam hati kita. Jika kita punya prinsip dan tekad yang kuat, maka hal yang impossible, yang tidak mungkin, sebenarnya bisa menjadi kenyataan. Integrasi antara akar dan tanaman dalam Al-Quran kita bisa jumpai dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan ke-26. Selamat mengerjakan adik-adik mahasiswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.